Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua? Apa kabar ayah bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman semua dan ayah bunda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang membuat salah satunya Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Dalam bulan Ramadan ini ada salah satu momen, salah satu peristiwa yang menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Peristiwa apakah itu? Ya, peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tepat usia Nabi yang ke-40. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menyepi atau berkholwat di salah satu gua, yaitu Gua Hira, yang letaknya itu di luar dari kota Mekah. Tapi ketika kita berada di situ, maka seluruh pemandangan kota Mekah terlihat dari gua tersebut. Saat itu keadaan Rasulullah dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang bimbang saat melihat peristiwa yang ada di Mekah, yaitu banyak kejahatan, banyak kemaksiatan, sehingga Rasulullah ingin menenangkan diri di Gua Hira tersebut. Pada saat itu 17 Ramadan tepatnya, Nabi Muhammad mendapatkan kabar, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril melalui perintahnya Allah. Pada saat itu malaikat Jibril membawa 5 ayat yang diturunkan, yaitu kita tahu Quran surat Al-Alaq 1-5. Ayat pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad mendapatkan berita dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca, sebanyak 3 kali, karena memang Nabi Muhammad itu berasal dari bangsa Ummi. Bangsa Ummi itu adalah bangsa yang tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian setelah itu malaikat Jibril kembali mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan Muhammad kembali lagi mengatakan saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril memeluk dengan erat Nabi Muhammad pada saat itu, memeluk erat dengan menyampaikan ayat yang dibawanya tadi, sampai-sampai Nabi Muhammad merasa tersengal, sesak nafas, dan tidak bisa berbuat banyak ketika malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah paripurna 5 ayat yang malaikat Jibril bawakan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lantas pulang menemui istri dan kemudian beristirahat, karena Nabi Muhammad dalam keadaan yang terguncang, dalam keadaan yang kaget. Peristiwa apa yang terjadi pada saat ini? Nabi Muhammad juga masih bertanya-tanya. Keesokan harinya Nabi Muhammad menceritakanlah kejadian itu kepada salah seorang kerabatnya, tepatnya adalah pamannya Khadijah atau istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa nantinya Muhammad akan mengemban tugas yang sangat besar, tugas di mana dia akan menyampaikan berita dari Allah, baik itu berita baik maupun berita buruk. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa nuzulul Quran, peristiwa diturunkannya Al-Quran, juga sebagai pengangkat, penanda bahwa diangkatnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda dan teman-teman semua, kita tahu bahwasanya apa-apa yang dia didekatkan dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kedudukannya. Contohnya, bulan yang diturunkannya Al-Quran, maka dia akan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Kemudian malaikat yang dibawakan wahyu Al-Quran kepadanya, maka dia menjadi malaikat yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian nabi yang dimana dia wahyunya adalah Al-Quran, maka dia menjadi nabi yang paling sempurna, nabi yang mulia di antara nabi-nabi yang sebelumnya. Juga kita lihat bahwasanya tempat di mana diturunkannya Al-Quran, di sana juga menjadi tempat yang paling mulia di seluruh muka bumi ini. Maka dari itu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu mempunyai misi besar. Yang pertama, misi dari Al-Quran ini adalah sebagai pedoman, sebagai pengingat yang nantinya digunakan oleh Nabi Muhammad dan umatnya untuk menjalani kehidupan yang ada di dunia. Seperti diterangkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah diturunkan kepadamu kitab suci Al-Quran untuk sebagai pengingat, apakah kalian tidak mengambil hikmah atau apakah kalian tidak berpikir atas apa yang diturunkan kepadamu? Nah, dari ayat itu kita belajar bahwasanya Al-Quran ini Allah berikan, Allah turunkan sebagai pengingat kita terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber dari semua kemuliaan. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya semua yang didekatkan dengan Al-Quran, maka di situ pula Allah memberikan kemuliaan. Bahkan jika di dalam bulan Ramadan itu ada salah satu malam yang ketika diturunkannya Al-Quran pada malam itu, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu akan dilipatkan semua amalan-amalannya sebanyak 1000 bulan. Maka teman-teman, di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan momen ini sebagai momen kita untuk lebih mendekatkan kepada Al-Quran. Maka nantinya Al-Quran dan puasa itu akan memberi kita syafaat khusus kepada orang-orang yang melaksanakannya. Nah teman-teman, apa sih kira-kira sekarang yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini dalam rangka memanfaatkan momen penting yaitu nuzul Al-Quran? Yang pertama, memperbanyak interaksi kita bersama Al-Quran. Contohnya, kita belajar membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ini adalah momen yang pas kita untuk memperbanyak interaksi bersama Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Pernah dikisahkan seorang ayah pada waktu itu selalu membaca Al-Quran. Kemudian anaknya bertanya, "Ayah, kenapa kamu membaca Al-Quran? Padahal kamu tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui maksudnya. Kenapa kok kamu selalu membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak?" Kemudian ayah menjawab, "Al-Quran ini membersihkan hati." Apa hubungannya ayah? Pada saat itu ayah itu memberi gambaran kepada anaknya seperti seseorang yang menimba sebuah air. Saat itu ada seseorang yang menimba sebuah air, tapi dia menimba air dengan menggunakan keranjang. Yang kita tahu bahwa keranjang itu tidak bisa menampung air dengan banyak. Nah, kemudian anak itu menjawab, "Apakah itu tidak sia-sia ayah? Ayah membawa air menggunakan keranjang. Ayah tidak memindahkan air itu dari tempat yang satu ke tempat yang satunya." Kemudian ayah itu menjawab bahwasanya selalu ada manfaat dari setiap apa yang kita lakukan. Nah, mungkin aku tidak bisa, atau ayah tersebut tidak bisa memindahkan air dari tempat satu ke tempat yang satunya lagi. Tapi tahukah kamu bahwasanya keranjang yang ayah bawa menjadi bersih karena air tersebut? Nah, dari hal tersebut, walaupun kita mungkin tidak begitu mengetahui arti atau tidak mengetahui maknanya, tetap saja kita membaca Al-Quran, karena niscaya Al-Quran itu akan membersihkan hati kita. Yang ketiga adalah kita mengkaji Al-Quran dan mendalami maknanya, atau mencari tahu kandungan atau isi yang ada di dalam Al-Quran.
Kemudian setelah kita tahu artinya, kita jadikan Al-Quran ini kisah-kisah yang ada di dalamnya, kisah nabi-nabi sebelumnya atau kisah-kisah para sahabat, kita jadikan untuk pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman dan ayah bunda semuanya, mari kita jadikan kesempatan ini, kesempatan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, menjadi momen yang menunjukkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, agar kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya ini sudah 15, maka setelah itu Nabi Muhammad SAW, jikalau sudah mendekati berakhirnya bulan Ramadan, maka Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikatannya, tanda bahwa mulai bersungguh-sungguh, sudah mulai harus memperbanyak amalan-amalan karena Ramadan akan segera berakhir. Insya Allah cukup apa yang saya sampaikan, semoga mendapat banyak manfaat, semoga mendapat banyak kebaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.